Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid beserta anak-anakku yang saya cintai, syukur kehadirat Allah bahwasannya kita di pagi hari ini diselimuti mendung-mendung cerah. Insya Allah atas berkat rahmat Allah, kula dengan sedaya dengan mana yang cerah, mana yang ceria, bisa menghadiri acara, insya Allah acara yang mulia, acara pelepasan murid kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Desa Prayoguci. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar, Nabi Kulolan Panjenengan Soyo, Mugi Kulolan Panjenengan Soyo senantiasa berselawat untuk beliau dan kelak diakui sebagai umat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar. Insya Allah pengurus-pengurus madrasah, pengurus-pengurus Nurul Ulum ini dengan wajah-wajah baru, melibatkan semua elemen, semua tokoh masyarakat, alumni dan lain-lain. Ini harapan kami, semoga Nurul Ulum ini semakin baik dan semakin baik. Amin. Meskipun ada kabar yang sobat mundur sedikit, tapi insya Allah ini ibaratnya kita mau melangkah yang lebih jauh, mau meloncat yang lebih tinggi, kita butuh angkan-angkan atau mundur sedikit untuk meloncat atau melompat yang lebih tinggi dan lebih jauh. Besar harapan kami sinergitas antar semua elemen, antar semua stakeholder pendidikan yang ada di Desa Prayoguci ini berkolaborasi, bersinergi bersama untuk membawa Nurul Ulum ini ke jenjang yang lebih baik, semakin maju dan semakin diterima oleh masyarakat Desa Prayoguci. Rasa cinta oleh masyarakat Desa Prayoguci dengan sendirinya akan menimbulkan rasa memiliki, rasa ingin turut serta, turut andil untuk memberikan yang terbaik pada Nurul Ulum ini. Saya yakin seluruh warga, kecuali pendatang atau biasanya anak-anak mantu, saya yakin semuanya itu alumni Nurul Ulum dari semua jenjang pendidikan yang ada. Untuk itu, ayo kita kobarkan semangat mencintai satu-satunya lembaga yang pendidikan yang ada di desa ini, satu-satunya lembaga yang notabene milik desa, milik seluruh rakyat Desa Prayoguci ini dengan sepenuh hati. Sebentar lagi Kulolan Panjenengan sedaya dengan perkembangan zaman kita, dengan bertambahnya penduduk, bertambahnya perumahan yang ada di lingkungan kita, sebentar lagi juga ada jalan poros kabupaten yang menghubungkan Bertoyo Lubuk Sampean. Kalau saya melihat trennya 2 tahun ke depan insya Allah sudah realisasi pembangunan. Ini merupakan peluang atau nilai positif yang harus kita sikapi bersama. Kita memiliki lembaga pendidikan mulai tingkat PAUD sampai ibtidaiyah. Kalau di kota-kota sudah ada pendidikan mulai pagi sampai sore, pendidikan yang terpadu dan sebagai apa itu bahasanya itu, penitipan
putra putri, anak-anak. Dan ini ayo kita anggap sebagai peluang. Tidak menutup kemungkinan kalau saya melihat di PAUD itu sudah ada anak luar desa yang menitipkan, mempercayakan pada anak didik, anak PAUD yang ada di Desa Prayoguci. Kalau di SD itu ada anak sembahyang, anak sumberjo dan lain-lainnya. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya jalan anak duduk sampean, anak dari desa lain, kalau kita sanggup mengolahnya dari pagi, anak-anak tersebut dititipkan di lembaga Nurul Ulum ini, sore dilanjut dengan pendidikan TPI. Alangkah baiknya kan kita siapkan hal-hal yang seperti itu. Ini merupakan suatu peluang. Dan juga saya melihat wajah-wajah anak-anak atau adik-adik kita yang dulunya generasi saya ke atas itu pekerjaannya tani mayoritas. Bisa kita tebak bahwa mayoritas menghendaki libur di hari Jumat. Kalau sekarang mayoritas adik-adik saya ini sudah banyak yang di PNS, ada yang di buruh pabrik, dan pekerjaan-pekerjaan yang di luar Desa Prayoguci. Alangkah baiknya peluang-peluang seperti ini yang notabene laki-laki dan perempuan mereka bekerja di luar, otomatis menitipkan putra-putrinya kepada yang diyakini bisa mengemban amanah tersebut, bisa mengemban, memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada putra-putrinya. Dan peluang ini yang saya tawarkan, saya ajak berpikir seluruh pengurus dan seluruh warga Desa Prayoguci, bagaimana kita menangkap peluang ini. Alangkah baiknya kalau kita resmikan, kita siapkan metode-metode pendidikan atau metode pengajaran pengasuhan yang lengkap mulai dari pagi sampai sore hari, tatkala orang tua mereka pulang kerja tinggal mengambil anak didiknya. Di samping putra-putrinya diasuh mendapatkan ilmu yang betul-betul antara ilmu keagamaan dan juga ilmu umum. Saya yakin semboyan kita MG Nurul Ulum ini unggul dalam ilmu agama, religius, nasionalis. Tidak semua lembaga memiliki keunggulan keagamaan, tetapi semangat cinta tanah airnya sangat tinggi. Ini betul-betul keunggulan yang harus kita tanamkan betul-betul antara keseimbangan kemampuan agama dan kemampuan umum pada anak-anak didik kita. Saya tidak berpanjang lebar. Insya Allah nanti ada sambutan lagi kepada kami pengurus. Insya Allah beliau juga lebih senior dari saya, berpengalaman di luar lebih jauh, dari Sabang sampai Merauke sudah pernah di sini, akan menambah wawasan, menambah keilmuan kita. Saya cukupkan sambutan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Amir Faisal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
sekarang ini. 47 tahun yang lalu saya pernah di atas itu. Nah, hari ini memang Allah sungguh luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, ini namanya dengan Ketua Pengurus ini, Pak Soleh, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Pak Suhel, kemudian pengurus beserta jajaran Pak Haji Soleh, Bapak Ibu guru sekalian, ini yang kelihatan ceria semua dengan melepas para wisudawan wisudawati hari ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan, khususnya anak-anak saya yang hari ini mendapatkan suatu kebahagiaan karena hari ini sudah dilepas. Hari ini sudah harus meninggalkan sekolah ini. Tapi saya termasuk orang yang khilaf. Mohon maaf, ternyata 47 tahun yang lalu saya belum pernah datang ke sini. Ini mohon maaf Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Desa, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah SWT. Sekali lagi ini bukan suatu kebetulan. Karena beberapa bulan yang lalu Pak Haji Suhel nanya saya, itu ada pengurus yang perlu disusun ulang. Maunya saya jadi ketua, saya pikir kalau ketua rumah saya harus di sebelah sekolahan karena setiap hari harus datang. Rumah saya butuh waktu paling tidak 1 jam. Kasihan nanti pengurusnya kalau ada acara, ketuanya tidak datang. Ternyata dari beliaunya saya tawarkan sudah jadi apalah gitu. Jadi pembantunya juga boleh kan. Yang penting saya bisa ikuti kegiatan di sekolah ini. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku, alhamdulillah sekali lagi Allah sudah ngatur yang paling baik. Dan sekali lagi saya merasa terharu, kemudian suatu kehormatan buat saya. Yang tadi Pak Haji sudah menyampaikan, mungkin saya mengalami buahnya keluar dari desa ini sudah cukup panjang, perjalanan panjang. Dan ini mudah-mudahan yang sebelah kiri saya ini yang mobil sudah niatkan cita-cita setinggi-tingginya. Kalau saya pun tidak berpikir yang di sekolah, setiap ada tes masuk dan cari sekolah yang tidak bayar. Itu cita-cita saya. Karena saudara saya banyak, gimana caranya sekolah yang tidak bayar. Tapi kalau sekarang nggak ada sekolah nggak bayar itu. Untuk saya yang TK itu aja sekolahnya ngalang-ngalih saya waktu kuliah. Sekarang untuk itu mari kita beri motivasi semua. Pada kesempatan yang baik ini saya hanya bisa memberikan sedikit pesan maupun kesan dengan kehadiran saya. Jadi sederhananya saya boleh cerita bahwa perjalanan panjang itu pasti diawali oleh suatu niat. Innamal a'malu binniyat. Tadi saya rencana sederhana, gimana caranya saya bisa sekolah yang bayar. Alhamdulillah Gusti Allah mengabulkan SD negeri. Dulu masih ada madrasahnya siang ya Pak Bilal ya. Jadi saya punya ijazah 3. Ada perubahan aturan, akhirnya nggak bisa SD sendiri, madrasah sendiri. Tes sekolah masuk SMP, masuk negeri. SMA masuk negeri lagi, nggak pernah bayar teman dulu. Selesai SMA ya bukan coba-coba sih, sekedar ikut-ikutan. Alhamdulillah diterima di AKB Laut. 4 tahun pendidikan baru sudah mana itu sudah. Perjalanan panjang tersebut ditutup pada tahun 2024 1 Januari saya tunat. Nah, insya Allah mungkin ada ilmu atau pengalaman saya secara berjalan nanti Pak Kepala Sekolah mungkin saya bisa sedikit memberikan ya untuk sama-sama belajar karena ada 2 ilmu yang harus kita pelajari. Ingat bahwa hidup ini tidak mandek di sini. Ada 2 ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sering kita lupa dunia yang mempengaruhi kepingin sesuatu yang lebih, ilmu akhiratnya tidak ada. Disinilah yang harus diisi.
karena label madrasah ini harusnya lebih dari yang SD umum, SD negeri. Saya terus terang mengalami sesuatu yang lewat. Alhamdulillah saya masih ingat diajarkan Bapak Ibu guru tentang agama. Saya terus terang ngaji saya otodidak. Saya tidak pernah diajarkan meski gimana ngaji, gimana sholat. Saya mengakui, apalagi lepas sekolah SD madrasah ke negeri. Silakan Bapak Ibu para wali murid, mungkin sekarang anaknya yang di negeri, kalau tidak ditambahi pelajaran agama dengan kemajuan teknologi, siap-siap menerima resiko yang paling berat. Saya termasuk kelompok generasi X, generasi yang mengalami dari TV hitam putih dengan sekarang medsos yang luar biasa. Siapa yang tidak punya HP itu berarti hidup di zaman tahun 1000-an, zaman purbakala. Padahal HP ini dampak negatifnya itu kalau tidak bisa menyikapi, tidak belajar literasi, belajar memahami, memilah-milih, ya siap-siap terjerumus. Karena orang tua pun tidak bisa mengawasi 24 jam anak. Dan anak TK sekarang itu lebih canggih mengoperasikan HP daripada kita. Silakan dibuktikan. Nah, ini salah satu pesan saya, tolong Bapak Ibu guru maupun wali murid perhatikan anak-anak sekarang pada saat menghadapi. Di negara-negara maju sekarang balik, dilarang anak umur 13 tahun atau 16 tahun untuk menggunakan HP. Karena kita Indonesia, negara yang katanya berkembang, tapi mulai zaman Pak Harto sampai sekarang berkembangnya kapan buahnya nggak tahu. Tapi kita nggak usah mikir terlalu jauh ya, nggak usah mikir gimana sudah ada evolusi, udah ada Pak Prabowo dan perangkatnya di desanya, ada Pak Jiswa dan perangkatnya. Guru tugasnya anak-anak punya nilai yang lebih, terutama agama. Kalau agamanya nggak kuat, ujiannya luar biasa. Sekarang luar biasa. Kita harus menyadari. Yang terakhir, kesan saya begitu luar biasanya madrasah ini bisa menciptakan, mencetak generasi penerus yang nantinya akan menjadi orang-orang hebat. Tadi saya sampaikan awali dulu dengan niat, nanti Allah akan mengabulkan. Belum apa-apa sudah mengabul, nanti saya ke jadi pekerja sedap, mungkin sedap saja. Oh saya nanti di GP jadi proyek aja, jangan. Bila perlu saya nanti jadi direkturnya. Ya adik-adik ya, setuju nggak? Harus ini aku dulu. Tadi Pak Jiswa bilang cerita zaman-zaman dulu di sini memang petani, tapi petani sini petani hebat. Keberadaan saya sampai jadi jenderal ya karena bapak saya tadi tangga. Petani hebat, militan. Sekarang situasinya beda. Ini mohon disadari bersama. Jadi sekali lagi saya sangat terkesan dan terakhir mohon maaf yang awal disampaikan saya ulangi lagi. Insya Allah nanti kita sinergi pengurus, kemudian dari DPD, Pak Kepala Desa, dari Bapak Ibu Guru, wali murid. Gimana sih sekolah ini supaya lebih menyongsong 2 tahun yang akan datang, ada jalan poros, ada perumahan. Gimana siswanya nanti diapakan? Ini sederhana aja. Alangkah baiknya kalau ini kanopi ini sampai di jalan sana. Setuju nggak? Insya Allah kita niati bersama-sama sebelum nanti jalan itu jadi, kanopi juga jadi. Setuju ya? Bisa jadi Pak Kepala Desa, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, para wali murid yang hari ini hadir mungkin nanti punya siswa-siswa di bawahnya lagi. Belum yang lain-lain. Otomatis dengan fasilitas yang memadai harus ditunjang oleh sumber daya manusia. Para bapak ibu guru ini harus update dan upgrade, minta wawasan yang menyiapkan generasi unggul. Kalau kita dengar Mas Wapres Gibran itu kan omongannya kan nanti menyongsong tahun 2045 Indonesia Mas wis mati kabeh. 2045 kita nggak tahu masih udah berapa puluh tahun lagi. Saya paling nggak tanyakan generasi penerus dari generasi unggul
yang punya iman, kemudian takwa, baru pengetahuannya bisa lebih. Insya Allah Madrasah Hidayah Nurul bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain dengan bersaing positif, mencetak generasi-generasi yang unggul. Kalau tulisan di situ ada prestasi juara satu, nggak ada juara 3 bila perlu. Setiap event apapun tulisannya juara satu semua. Sanggup ya Pak dulu ya. Itu harus sudah dimunculkan di situ. Gimana caranya? Ya dari diprogramkan yang baik. Semuanya harus didukung sinergi. Tidak bisa hanya guru saja menekan di sini, kepala sekolahnya. Kalau dari pihak yayasan, dari wali murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya diundang untuk hadir acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selaku manusia biasa, mohon maaf kalau ada kurang kesalahan atau ada kata-kata yang saya sampaikan ada yang keliru atau tidak sengaja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala tilkal kalimah. Honorable audience, dengan saya Isra Muslim Baiklah Bapak Ibu hadirin dan berarti untuk acara berikutnya adalah penampilan karya Nusantara dari anak kami kelas 2. Kepada anak kami kelas 2 dipersilakan. Pas ya, ada itu ya, teruskan lagi. Biar ngasih semangat.